Sektor komoditi tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah di Kabupaten Rokan Hilir semakin diminati petani. Analisa usaha padi sawah sangat menguntungkan dibanding sektor perkebunan kelapa sawit. Terdapat lebih dari 150 hektar lahan yang ditanami kelapa sawit kini dikembalikan fungsinya menjadi lahan persawahan. Di antaranya Kepung Uluan Mukti Jaya seluas 100 hektar, Pematang Sike 10 hektar, Teluk Pulau Hilir 5 hektar, dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya perluasan areal kembalikan fungsi lahan kebun ke tanaman pangan padi sawah terus digiatkan melalui penyuluhan pertanian serta pendampingan yang serius dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut guna untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Di samping itu, terjadinya kembali fungsi lahan pangan dipengaruhi faktor ekonomi global. Kebutuhan pangan semakin meningkat, sempitnya lahan pangan, serta tingginya pendapatan petani sawah dibanding perkebunan. Ini Pak, kita lihat di lahan ini banyak mengalihfungsikan lahan dari perkebunan ke pertanian. Jadi kira-kira berapa hektar dan dimulai dari tahun berapa kira-kira Pak? Ya, alih fungsi ini dimulai sekitar 2 tahun yang lewat. Itu kita awalnya itu mungkin sekitar 10-15 hektar. Kemudian mengingat pendapatan petani meningkat karena dengan alih lahan dari sawit ke padi. Jadi banyak petani di Mukti Jaya ini yang ikut alih fungsi. Kalau sampai saat sekarang ini alih fungsi di Mukti Jaya lebih kurang udah 100 hektar. Itu terbagi dalam 4 kelompok tani. Dulunya berapa kira-kira Pak penghasilan sawitnya dari 1 hektarnya dibanding dengan padi 1 hektar sekarang? Dari sawit ke padi berapa pendapatan petani waktu itu? Ya, kalau hitung-hitungan ini kan analisis usaha tani ya. Kalau untuk sawit rata-rata untuk Mukti Jaya ini per hektarnya 1 ton untuk sekali panen. Jadi dalam hitungan 1 bulan itu kan 2 kali panen. Berarti 2 ton. 2 ton kalau kemarin harganya itu hitunglah rata-rata 1.000. Jadi dalam 1 bulan penghasilan petani 2 juta. Itu rata-rata. Kalau untuk sawah, kita sawah ini kan 4 bulan sekali tanam. Jadi dalam 4 bulan itu petani produksinya lebih kurang 6 ton per hektar. Jadi 6 ton kalau hitung-hitungan harga gabah kering itu kali 4.000. 6 kali 4 24 juta itu dalam 4 bulan. Jadi kurang modal lebih kurang 6 juta. Berarti masih 18 juta lagi. 18 juta bagi 4 bulan. Sekitar 3 juta. 3 juta sekarang. Jadi kan petani tergiur karena ya tingkat ekonomi otomatis kan beda sama sawah. Menanam mengembalikan tanaman padi dari sawit kemudian kembali ke padi ini. Alasan Bapak kira-kira apa Pak? Alasannya karena penghasilan sawit sama padi sudah berbeda. Kalau dulu ya sawit cantik, sekarang sudah nggak bagus lagi karena lantaran air pasang ini naik terus. Jadi sawit banyak yang mati. Jadi sawit kurang bagus untuk kurang cocok Pak ya lahan untuk ditanami sawit di daerah sini Pak ya. Jadi itu alasannya mengapa nanam padi. Kira-kira pendapatan Bapak setelah menanam padi ini ada perubahan enggak Pak dari sebelumnya? Dari nanam sawit ke tanam padi ada perubahan enggak? Ada. Kalau sawit dulu belum nggak bisa bagus ya. Cuman kalau padi rata-rata sekitar 4 ton, 5 ton sampai 6 ton per hektar. Iya. Oke Pak, 1 kilo gabah itu berapa rupiah di sini Pak? Kalau harga pasaran semalam 4.000. Masyarakat mengubah fungsi tanah ini menjadi tanaman sawit. Nah, kita sekarang mengimbau kepada seluruh masyarakat yang daerah tanah-tanahnya dulu adalah daerah sawah, supaya sawahnya sawit-sawit ini bisa dibunuh, ditebang, dan dijadikan pola sawah. Seperti yang ini nih Pak. Ini dulunya adalah, memang lahannya dulunya adalah lahan sawah. Tergiur dengan sawit, ditanam sawit. Nah sekarang kita menghimbau kepada masyarakat di sini supaya jangan ada lagi alih fungsi.
Ya. Jadi kita sekarang sudah mencoba di sana itu ada 100 hektar itu lagi Pak sekarang. Sudah sawitnya sudah mereka bunuh dan dialihkan balik menjadi sawah. Hitungan sawah sekarang itu kalau 1 hektar saja dapat 5 ton kali 4.000 per kilo. Berarti sudah 28 kali 3 kalau ada musim. Kalau sawit berapa? Jadi sekarang kita bagaimana menghimbau kepada masyarakat, petani-petani sawit supaya mengubah alih fungsi kembali ke tanaman sawah. Sekarang ini kita tahun ini aja kita sudah mendapat tambahan dari olah sawit ke sawah itu hampir 250 hektar dalam 3 bulan terakhir ini gitu. Artinya kalau itu bisa sampai kita meyakinkan masyarakat, insya Allah 2021 sampai 2024 kita udah dapat ribuan lagi sawah, kembali sawah Pak. Jadi harapan kita kepada masyarakat, ayo kita bercocok tanam, mengubah sawit menjadi sawah kembali. Demikian informasi dari kami, Info Pak Tani Rokan Hilir. Bantu kami memperluas informasi serta penyuluhan pertanian dengan cara subscribe, like, serta dibagikan di media sosial saudara. Terima kasih, sampai jumpa.